Sebagai orang percaya, kita sepakat tentunya bahwa doa itu merupakan peran penting dalam pertumbuhan rohani setiap kita. Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya, dan mungkin kita pernah merasakan bahwa doa-doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita? Tentu bukan. Mungkin sebelumnya perlu kita tandaskan bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Hanya bentuknya tidak selalu seperti apa yang kita inginkan atau seperti yang kita minta. Ketika Tuhan berdiam diri dan tidak mengabulkan permohonan kita, mungkin bisa jadi itulah jawabannya. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kita. Untuk itu, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Dan tema khotbah kita renungan saya pagi hari ini adalah ketika Tuhan seakan tidak menjawab doa. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah, tersebut mengatakan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Next, Adin. Ini adalah wilayah non-Yahudi. Mungkin petanya cukup kecil jadi nggak terlihat gitu ya. Tempat yang sangat jauh dari Israel, wilayah yang jauh dari Israel di mana Tuhan Yesus biasa melakukan pelayanan. Mengapa Yesus sengaja menyempatkan diri pergi ke daerah Tirus dan Sidon di luar kawasan tempat biasa Tuhan Yesus melakukan kesibukan pelayanan? Tampaknya ini bukan satu kebetulan, tentu Tuhan Yesus punya maksud dan tujuannya. Jika kita membaca dalam kisah Markus 7 dengan perikop yang hampir serupa, dengan perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Pada ayat ke-24 dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada seorang yang mengetahuinya, namun kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka pada saat itu ada seorang ibu yang mendatanginya dan tersungkur di depan kakinya. Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan Kanaan, seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Satu hal yang dilakukan Yesus ke Tirus dan Sidon adalah untuk menjumpai perempuan non-Yahudi tersebut yang pada akhirnya nanti Yesus melakukan mujizat baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepergian Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, tempat yang jauh di luar Israel, mungkin sekitar berapa puluh kilometer seperti itu ya, itu adalah untuk melakukan mujizat bagi perempuan ini. Begitupun juga dengan kita ini di hadapan Tuhan. Dia itu begitu peduli kepada kita, peduli kepada semua umat manusia, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Apalagi untuk menemui kita, untuk menjawab doa-doa kita. Dan kita ini penting bagi Tuhan, sehingga Dia selalu berinisiatif lebih dahulu untuk mencari kita. Seperti yang dilakukannya juga kepada perempuan ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini dapat kita lihat juga dalam Kisah 8 ayat 26 sampai 40, tidak perlu dibacakan di sini.
Ketika Filipus didatangi oleh seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya untuk pergi dari Yerusalem ke Gaza, kepada seorang sidasi di mana saat itu Filipus sedang dalam pelayanan pemberitaan Injil di daerah Samaria. Di tengah kebangunan rohani yang luar biasa yang terjadi, Filipus mendapat mandat untuk mencari seorang sida-sida dan memberitakan Injil Yesus kepadanya, sehingga sida-sida tersebut menjadi percaya dan dibaptis. Sepenting itu juga diri kita ini di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang selalu terlebih dahulu berinisiatif untuk mencari kita, untuk memperoleh anugerah keselamatan. Jika kita lanjutkan lagi pada kalimat berikutnya, perempuan ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sepertinya perempuan ini sangat mengenal siapa Yesus, walaupun dia dari seorang bangsa non-Yahudi yang tinggal jauh di luar Israel. Mungkin saja perempuan ini mengenal dari tetangganya atau orang lain yang mungkin sudah pernah mendengar pelayanan Tuhan Yesus. Dia ini menyebut Yesus sebagai Tuhan anak Daud. Ini adalah sebuah pengagungan. Perempuan Kanaan ini mengenal Yesus jauh daripada orang-orang Yahudi sendiri. Baginya Yesus ini Tuhannya, dan mengakui nubuatan Allah bahwa dari keturunan Daudlah turun Mesias yang dijanjikan. Karena pada saat itu murid-murid Yesus sendiri memanggilnya sebagai guru. Wanita tersebut berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Biasanya orang yang berkata atau berdoa memohon, "Kasihanilah aku," itu adalah permohonan untuk diri sendiri. Tetapi ibu ini ternyata memohon atau bersyafaat untuk orang lain, yaitu untuk anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam kasus ini, kasus iman besar ternyata bukan doa untuk diri sendiri, tetapi doa untuk orang lain. Inilah kuasa doa syafaat. Kita menjadikan masalah orang lain adalah masalah kita, sehingga ketika kita menghampiri Tuhan, kita tidak berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah dia." Tapi kita berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku karena dia." Inilah doa syafaat. Untuk itu, doakan orang lain supaya dia selamat. Doakan orang lain supaya dia sembuh. Dan kita praktekkan hal ini sehingga kita tidak lagi berdoa sendirian, tapi supaya orang lain juga mendoakan kita. Kasus iman besar ini juga terjadi ketika seorang perwira yang berdoa untuk hambanya. Iman besar ini tidak sebesar ini tidak ada di kalangan Israel, tetapi pada kasus perwira ini Tuhan tidak secara langsung memuji iman perwira ini. Lain halnya yang dikatakan Yesus terhadap perempuan ini pada ayat yang ke-28 yang paling terakhir ya. "Hai ibu, besar imanmu." Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menjawab doa kita. Bagaimanakah jika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita? Next, Adin. Next. Bagaimanakah jika Tuhan ini seakan-akan tidak menjawab doa kita? Jika kita mempelajari nats di atas, kita akan menemukan beberapa hal yang dapat kita pelajari. Jadi, Tuhan itu perlu ditandaskan lagi, Tuhan senantiasa menjawab doa kita. Bagaimanakah jika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita? Mungkin yang pertama karena Tuhan sedang menguji iman kita. Penderitaan kita ini mengajarkan kita untuk berdoa. Kalau kita diizinkan Tuhan menderita sesuatu atau mengalami sebuah kebutuhan, itu dikarenakan Tuhan ingin agar kita ini mau berdoa kepadanya. Atau melalui masalah ini kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Masalah atau persoalan mendekatkan kita kepada Allah. Kita tidak perlu minta masalah, karena masalah itu akan datang dengan sendirinya. Namun ketika ada masalah,
mintalah kepada Tuhan solusinya. Jangan justru lari dari masalah. Pada ayat ke-23 dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Hal ini cukup aneh. Biasanya ketika seorang datang kepada Tuhan, itu ada sesuatu yang didapat untuk dijadikan pegangan atau ada solusi yang didapat. Dari ayat ini seakan-akan Tuhan itu tidak peduli seruan dari perempuan itu. Seperti halnya ketika kita berdoa, namun kok sepertinya Tuhan berdiam diri saja. Ketika kita mendengar, ketika Tuhan mendengar dan menjawab, maksudnya gini, sepertinya ketika kita berdoa, Tuhan itu seakan-akan berdiam diri saja. Dan katanya Tuhan ini mendengar doa. Katanya Tuhan ini menjawab doa. Katanya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kok Tuhan seakan-akan berdiam diri saja, gitu ya? Pernahkah kita ini berdoa atas sebuah masalah, namun masalahnya bukan datang, malah masalahnya ini bukan masalahnya selesai, namun masalahnya ini datang silih berganti. Dan Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita. Jadi ketika Sang Firman tidak berfirman, ketahuilah bahwa Tuhan itu sedang menguji iman kita. Tuhan datang ke Tirus dan Sidon untuk perempuan itu. Bagi Tuhan, sebuah kesembuhan atau mujizat itu seperti halnya semudah dia membalikan telapak tangan. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada perempuan itu, dan Tuhan ingin mengembangkan iman daripada perempuan itu, sebab ketika nanti Tuhan kembali ke daerah pelayanannya, itu tetap Tuhan itu mendapati kerohanian perempuan itu tidak mati. Ketika Tuhan meninggalkannya, Tuhan melatihnya agar perempuan itu tetap bisa percaya kepada Yesus meski dia tidak berada di dekatnya. Makanya sekarang Tuhan izinkan dia mungkin merasa jauh dulu dari Tuhan dengan tidak menjawabnya. Supaya hal ini bisa melatihnya agar percaya, agar nanti kalau Tuhan beneran jauh dari dia secara fisik meninggalkan perempuan itu, perempuan tersebut tetap percaya. Beruntunglah bagi kita semua orang percaya karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Mengapa Tuhan seakan tidak menjawab doa kita? Karena bagi Tuhan, menjawab doa kita adalah perkara mudah. Tetapi setelah itu biasanya kita ini juga mudah melupakan Tuhan. Atau mungkin juga Tuhan ini sedang memiliki rencana-rencana yang bersifat kekekalan di balik perkara-perkara yang kita hadapi. Menjawab doa bagi Tuhan sangatlah mudah, namun Tuhan ingin agar kita benar-benar sungguh-sungguh berakar, karena nantinya setelah masalah kita berlalu dan kita mendapat jawaban atas doa kita masih tetap mengingat Tuhan. Tentunya setelah kita mendapat jawaban doa, bukan berarti masalah itu tidak pernah ada lagi, masalah itu tidak pernah muncul lagi di dalam kehidupan kita, gitu ya. Namun selama kita hidup, masalah tentu tetap datang, silih berganti. Jangan sampai ketika kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi hari demi hari, kita ini menang di awal pertandingan, namun dalam perjalanan selanjutnya kita mengalami kegagalan. Tuhan itu melihat sesuatu yang lebih bersifat kegagalan. Jadi ketika seakan Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita, namun karena Tuhan sedang menguji iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan perlu tahu, Tuhan senantiasa menjawab doa kita. Bagaimanakah jika Tuhan seakan tidak menjawab doa kita? Yang kedua, ketika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita, tetaplah mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Karena memang kita tahu bahwa fokus pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk bangsa-bangsa Israel. Memang Tuhan Yesus mati untuk semua bangsa, untuk seluruh umat manusia. Namun ketika dia hidup, fokus misi pelayanannya adalah di Israel saja. Mendengar jawaban dari Yesus buat perempuan tersebut tidak membuat perempuan itu gentar. Tetapi di ayat ke-25 dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Ini merupakan sebuah doa yang praktis yang dapat kita contoh. Help me. Karena doa ini sangat berguna di dalam segala situasi hidup kita. Seringkali ketika Tuhan seakan tidak menjawab doa kita, yang ada kita justru menjauh. Bahkan kadang kita merasa kecewa bila kita doa kita, dan ketika kita doa-doa ini seakan tidak dijawab. Tuhan, tetaplah mendekat, tetaplah memuji, tetaplah menyembah, seperti yang dilakukan perempuan Kanaan ini. Ingatlah, bila Tuhan seakan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak menjawabnya. Jangan-jangan Tuhan ini sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Untuk itu tetaplah mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimanakah jika Tuhan seakan tidak menjawab doa kita? Next, yang ketiga, karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas iman kita. Jawaban Tuhan atas perempuan tersebut di ayat ke-26 dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita mendengar jawaban Tuhan ini, seakan-akan Tuhan begitu jahat dan kasar. Mengapa Tuhan itu mengibaratkan wanita ini sebagai anjing? Bukankah dalam Matius 11 di ayatnya yang ke-28, 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Next, boleh next? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau Tuhan lemah lembut dan rendah hati, mengapa Tuhan Yesus mengatakan wanita ini sebagai anjing? Bagaimana Tuhan Yesus juga memakai istilah yang sama dengan orang-orang sebangsanya yang memandang bangsa lain ini lebih rendah dengan menganggapnya anjing. Perkataan Tuhan tentang anak-anak ini sebenarnya dimaksudkannya adalah untuk memprioritaskan bahwa roti itu untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa non-Yahudi. Dalam hal ini kita juga harus melihat latar belakang dari perempuan ini yang adalah seorang bangsa Sirofenisia. Perkataan Yesus mengenai anjing ini bukan dimaksudkan bahwa Tuhan bersifat rasis. Namun kalau kita pelajari lebih dalam menurut latar belakang sejarahnya, maka bangsa Yahudi ini merasa bahwa mereka ini bangsa pilihan Allah, mereka inilah anak-anak Allah, dan mereka menganggap orang di luar Yahudi ini sebagai anjing. Sebenarnya justru dari perkataan ini Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak bersifat rasis dan sombong, karena menjadi bangsa pilihan Allah. Dengan senantiasa itu, kalau bangsa Yahudi seringkali bangga dengan istilahnya mereka itu disebut bangsa pilihan Allah, sehingga menjadikan mereka ini menganggap bangsa-bangsa lain itu sebagai anjing. Dalam beberapa terjemahan kita akan tetap menemukan kata anjing. Namun ada satu terjemahan yang mengartikan anjing ini dengan terjemahan little dog atau puppy. Ketika Tuhan berkata kepada perempuan ini anjing, maka kita dapat melihat bahwa sepertinya perempuan ini tidak tersinggung, karena baginya sudah biasa sebenarnya seorang Yahudi itu menganggap mereka sebagai anjing. Tapi perempuan ini tidak marah, tidak tersinggung, karena dia tahu Tuhan memanggilnya dengan kata little dog atau puppy, atau kita dapat lihat di dalam leksikon Yunani dikatakan sebagai kunarion. Kunarion merupakan anjing kecil yang menemani anak-anak dalam suatu rumah tangga yang biasanya diperbolehkan berada di dalam rumah tuannya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat foto saya itu sedang dekat anak anjing gitu ya. Karena bagi kita lucu, gemes-gemes gitu. Ketika perempuan mendengar Tuhan Yesus menyebutnya sebagai kunarion, ia mendengar ucapan yang lebih manis daripada ujaran kebencian yang biasanya dia terima dengan menyebutnya sebagai anjing. Perempuan ini dengan kecerdasannya
dapat membaca situasi yang ada. Memang Tuhan Yesus berbicara tentang anak-anak yang mana anak-anak inilah yang perlu diberikan roti terlebih dahulu, dan roti tersebut tidak layak diberikan kepada anak anjing. Namun perempuan ini tetap berharap dengan memohon supaya anjing itu boleh memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Permohonan ini sangat menyentuh hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menjadikan momen ini sebagai satu pembelajaran bagi murid-muridnya, bahwa jawaban dari perempuan itu yang terus-menerus berharap kepada Tuhan, sepertinya inilah yang Tuhan inginkan. Walaupun perempuan ini telah menerima penghinaan yang luar biasa. Itulah yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, karena selama ini mereka begitu sombong, merasa sebagai umat pilihan, sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah. Menganggap bangsa lain itu sebagai anjing. Di ayat yang ke-26 dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lah dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita baca di Markus 7-nya ya, yang ke-27 dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini terlihat jelas misi dari Tuhan Yesus ini, yang menyatakan bahwa dirinya inilah sang roti hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48 menuliskan, akulah roti hidup. Roti tadi sedianya tidak diberikan kepada, roti tadi sebenarnya diberikan hanya kepada bangsa pilihan, yaitu kepada bangsa Israel. Dan kepada perempuan ini Tuhan Yesus mengatakannya sebagai anjing kecil. Maka dengan kecerdasan perempuan itu, sehingga di ayat ke-27 perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Perempuan itu memohon sebagian kecil dari roti itu, yaitu remah-remahnya. Dan disinilah Tuhan Yesus memberikan apresiasi kepada perempuan itu, yang tidak lain adalah bangsa non-Yahudi. Bahkan pujian Tuhan Yesus ini tidak pernah diucapkannya kepada bangsa Israel. Maka kita dapat membacanya pada ayat yang ke-28, hai ibu, besar imanmu. Di sinilah kita dapat memahami bahwa perempuan ini adalah orang yang rendah hati dan dengan sepenuh hati terus mencari anugerah dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ini memberikan satu anugerahnya yang besar, bahkan pujian yang tidak pernah dilontarkannya kepada orang-orang Israel. Hai ibu, besar imanmu. Hal ini adalah satu pembelajaran juga bagi kita yang adalah orang-orang non-Yahudi sebenarnya, yang dapat dikatakan sebagai anjing. Namun karena sikap perempuan tersebut yang selalu mencari rahmat Tuhan, yang mana perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Maka bangsa non-Yahudi yang percaya pada akhirnya nanti dapat dikatakan juga sebagai bangsa pilihan Allah. Kita semua ini adalah Unarion yang telah diangkat sebagai bangsa pilihan Allah, supaya pada akhirnya nanti kita juga dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang memanggil kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mengapa seringkali doa berakhir dan Tuhan tidak menjawab, seakan-akan tidak menjawab doa kita? Ingat, orang yang dekat dengan Tuhan itu tetap tenang. Jika Tuhan tidak menjawab doa, maka kita pun tetap harus tenang. Karena fondasi doa kita itu bukan doa permintaan. Namun fondasi kita ini adalah pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika masalah hidup ada, apapun jawaban Tuhan atas hidup kita, membuat kita menerima dan justru diperuntukkan untuk memperbesar kapasitas hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Tuhan seakan tidak menjawab doa kita, karena Tuhan sedang menguji iman kita, tetaplah kita juga mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Dan karena Tuhan ini sedang memperbesar iman kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.